Halo para penonton motor di seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya semua teman-teman? Jangan lupa bagian dan di sebelah kiri kanan gue sudah ada Jet Tour Racing dan Jet Tour X70 Plus. Kita akan bahas tipis-tipis gimana sih kerennya produk Jet Tour ini. So, ikutin terus videonya. Oke, di sebelah kanan gue ini ada Jet Tour Dashing yang kalau saya tidak salah Jet Tour itu diperkenalkan di GIAS 2024 dan Jet Tour ini masih satu grup bersama Cherry dan kita akan bahas nih kalau lihat depannya nih. Kalau menurut saya depannya ini sekilas seperti Porsche Macan, mirip Macan apa Cayenne gitu, saya lupa antara dua itu. Tapi dengan desain yang agresif dan galak ini jadi menambahkan bahwa wibawa kita ketika mengendarai mobil ini. Tentu di bagian depan lampunya sudah menggunakan LED ditambah dengan logo Jet Tour yang sangat besar, jadi bisa menunjukkan bahwa kita ini menggunakan mobil Jet Tour. Oke, dan ini warna putih ini benar-benar warna yang sangat keren dan sangat mencolok, apalagi tipikal orang Indonesia itu mobil tuh hanya ada 3 warna yang mereka suka, hitam, putih, dan abu-abu atau silver. Oke, harga Jet Tour Dashing dan Jet Tour X70 Plus bisa ditampilkan di sini biar netizen yang berdebat sih lebih tepatnya dengan harga nggak nyampe 500 juta something nih mungkin layak dipertimbangkan. Oke, kita akan ke urusan pervelakan. Dia menggunakan velg dengan berukuran ring 19, lumayan gede ya. Dan kita mau ke dalam bagian pengemudinya dulu di Jet Tour. Tadi lupa menyebutkan juga bahwa Jet Tour Dashing dan X70 Plus itu pintunya tuh kayak mobil listrik. Yang lebihan Dashing tuh kayak pintu mobil listrik dan sudah ada blind spot monitor di bagian spion. Oke, sekarang kita ke urusan setir. Nanti itu ada video test drive-nya. Kayak ini video test drive itu akan jadi satu. Tadi saya sudah menjabarkan ketika teman-teman masuk ke sini tuh nggak jauh beda kayak masuk ke dalam Chery Omoda 5 ya. Nggak tahu ya, ini perasaan saya atau gimana, tapi yang atas kayak masuk ke Chery Omoda kan rasanya kan? Mirip-mirip. Oke, as usual. Oke, sekarang kita ke setirnya. Agak keras, tapi tadi kita bawa mobilnya enteng banget cuy, sumpah. Oke, untuk urusan audio seperti biasa ada di sebelah kanan ya. Dan untuk urusan cruise control, adaptif segala macam itu ada di sebelah kiri. Ada pedal shift, ini klakson, kemudian ada lampu dan seinnya di kanan juga, dan wiper tuh sebelah kiri. Dan head unit dan speedometernya sudah digital dan sudah menyatu dengan speedometer ya. Oke, soft touch, ada jahitannya itu benar-benar kelihatan nih dengan warna merah siluetnya nih, keren banget. Dan untungnya AC-nya tuh masih menggunakan tombol fisik Pak, alhamdulillahnya. Di sini ada ruangan penyimpanan kecil untuk naruh imani dan 2 seperti ini USB Type C ya, biasa USB biasa dan ada port 12 volt. Wireless charging untuk naruh cup di sini seperti ini untuk mengontrol head unit ya. Ada tombol hazard di sini, dan ini untuk hill AC segala macam di sini, ada electric parking button, dan ini bener-bener kayak Chery Omoda, sumpah. Buat nyaro barang. Tombol AC untungnya ya dibilang fisik sih nggak juga, cuman seenggaknya nggak perlu mencet-mencet layar, is oke. Ini buat buka sunroof ya. Nah, dia sudah panoramik sepertinya. Dan ini untuk nyalakan lampu. Dan di bagian sini ada kacanya nih, dan lampunya tuh keren loh, lampunya tuh bener keren. Di sini juga ada juga nih, kan? Tuh keren kan lampunya? Gila, ngeri. Oke, ini untuk tombol nyalainnya kayak di Mercy ya, tombol nyalainnya dia seatnya sudah elektrik, naik turun atas bawah samping tuh sudah elektrik. Bisa didengar kabinnya kedap loh, bener-bener kedap. Jendela sudah bisa auto ya. Dan ini kayak audionya tadi nggak disebut ya, audionya apa ya. Cuman overall gue suka sih sama Jet Tour yang ini. Tadi setelah saya coba Jet Tour Dashing ini, dia 1500 cc, ada turbonya. Namun pas saya geber dikit, itu ada turbo lag-nya tuh kayak agak mengganggu banget. Jadi kayak ketika gue gas agak full, dia baru muncul dan baru ada raungannya doang. Well, tadi yang Jet Race X70 itu lebih nendang, gitu, lebih ngegigit dan lebih berasa turbonya. Bener-bener ketika saya gaspol tuh langsung wow. Dan dia tuh mode berkendara itu ada 3, Eco, Sport, dan Reverse. Bener dong? Iya sih. Bener dong. Ini
panelnya nih keren, sudah futuristis, nggak tahu bisa disetting apa enggak. Dan dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, itu hal yang terpenting. Kita lihat tampilan ininya, home screen-nya, ada panel pengguna, pengaturan sistem, panggilan Bluetooth, Android atau CarPlay. Ini biasa buat konekin lagu via Bluetooth, ataupun saya rasa orang udah pasti pakai Apple CarPlay atau enggak Android Auto sih. Dan ini sudah ada kamera 360 juga nih, bisa lihat, dan tampilannya itu sangat jernih. Kayak ini harusnya bisa di ini sih harusnya. Coba. Harusnya bisa sih. Jernih kok. Jernih ya. Jernih ini ada pengaturan FVM segala macem. Kayak kalau kita bahas banjangan. Kita ke belakangnya. Oke, pertama-tama legroom masih tersisa besar. Headroomnya apalagi masih nyisa lumayan besar. Di sini ada lampunya kayak mobil mewah. Tapi sayangnya lampunya tuh dia langsung pink, gak yang iya, nggak nyala pelan gitu kayak Mercedes atau apa. BMW. Buat naruh barang. Naruh barang sepertinya nggak ada USB-C dan yang biasa. Ini apa nih? Ada AC, ini buat naruh barang, compartment. Di sini 5 seater ya, kalau yang di X7 tipe itu yang 7 seater. Dan armrestnya tegak cuy, kokoh. Bah, ngeri yang gue suka. Nggak ngondoy, ya. Dan di sini ada sentuhan-sentuhan jahitan-jahitan soft-touch, jadi agak hati-hati dikit ya, karena dia kayak kelihatan mewah dan kayak kena noda ketoprak jadi mahal deh. Oke, untuk headrestnya nih enak sih, dia kayak agak meluk gitu. Iya kayak meluk gitu, cuman walau nggak dapat masih dalam kategori nyaman. Dan airbagnya tuh juga depan belakang tuh udah, depan emang ada, cuma belakang tuh ada nih, di sini airbagnya udah ada ya. Samping. Tapi sih emang bagus ini sini mobil sih, jujur ya. Ini kenapa nih? Ini kayak bucket seat gitu loh. Oh, jadi kalau misalnya ada yang di depan bisa kalau kata Nabil jok pocong. Iya, jadi ini orang nyetir kita kulitin kucing. Usil anjir kecelakaan. Well, tes airbag. tadi harganya tuh nggak nyampe 500-an, cuman sekitar 300-an, 400-an sampingnya. Iya. Like dipertimbangkan sih. Dan kayak kedepannya akan ada masuk mobilnya Jetour yang hybrid version. Sepertinya. Tapi dia bener ya. Kalau teman-teman pernah bawa Chery Omoda 5, masuk sini tuh rasanya tuh hawa-hawa Omoda 5 itu masih ada loh. Saya nggak bohong loh, bener. Kalau teman-teman pernah bawa atau nggak minimal pernah test drive deh. Ini hawanya menurut saya Omoda banget ini, maksudnya dari kayak berkendara tuh, dari kayak gila nih kayak udah Omoda banget anjir. Iya, detail kecil. Iya. Gitu. Tadi kalau audio kita nggak akan tes karena takut copyright. Sekarang kita ke bagasi dulu ya. Oh ya, lupa menyebutkan juga lampu belakang dari Jetour Dashing ini sudah menggunakan lampu LED. Oke, kita buka bagasinya. Sepertinya sudah power tailgate. Ngeri. Ini bagasinya lumayan besar. Bisa menampung seenggaknya satu koper besar, satu koper medium, atau mungkin 2 koper medium bisa. Dan ini juga bisa ditutup. Di sini ada lampu dan kayaknya nggak ada port charging di sini ya. Sayang sekali sih. Ada. Well, nggak apa-apa. Dalamnya apa nih? Dalamnya kayak ban serep pas. Ban serep ya, seperti biasa. Biasa ban serep. Tapi nggak ada sih. Kayak ada deh harusnya. Nggak ada ya? Tahu nih agak susah. Agak susah. Nah, sekarang kita mau ke X70 Plus. Ini kita tutup dulu. Baik. Tapi suka sini. Iya. Ininya nih. Tuh, Lampunya nggak kayak iya racing gitu. Dan ini baik seterusnya. Dan ini Jetour X70 Plus. Kita akan masuk ke dalam kayak apa aja sih. Ini merupakan versi 7-seater dari Jetour Dashing. Jadi tapi dalamnya tuh tadi saya coba agak sempit ya. Dan pintunya tuh nggak seperti yang Dashing. Kalau Dashing tuh kayak mobil listrik. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Kita akan look. Kita akan lihat-lihat ya. Tapi beda ya Pak ya? Beda. Ininya. Cuma saya merasa lebih tinggi aja di sini, sejujur. Nggak ada yang baru ingat mobilnya kan ada batu-batunya ya, pantesan gue ngerasa tinggi. Oke, untuk pengaturan joknya tuh ada di sini, di handle di bagian pintu, bukan handle sorry, dia tuh kesannya kayak mobil Mercedes atau BMW ya. Speedometer dan head unit itu masih sama kayak di sebelah, ini juga masih sama. Ini juga masih sama, cuman dia nambah kursi aja jadi 7. Ini detail-detail kecil kayak gini jadi tambah mewah nih. Soft touch itu juga masih sama. Tapi ini beda nih. Tapi ini agak beda dikit nih tampilannya nih. Ini masih sama sih harusnya nih, kan masih sama. Ini ada buat dari kacamata. Yang paling penting. Ngeri ini masih sama. Well, tadi balik lagi yang saya coba, nanti kayak videonya jadi satu aja biar nggak kebanyakan. Yang saya coba tadi tuh, ini tuh lebih narik dia dibandingkan Jetour Dashing ya. Ini yang X70 Plus tuh lebih narik, lebih ketika saya bejok full. Ini nggak nyala kan? Kayaknya turbo lag-nya juga. Iya, kayak turbo lag-nya tuh. Karena ini turbo lag-nya agak mengganggu, tapi ini turbo lag-nya nggak. Antara turbo lag atau settingan mesin. Ya mungkin.
Dan ini bener-bener kayak cherry banget nih. Sumpah nih font cherry banget ini anjir. Ya nggak tahu sih kan fontnya cherry kan. Iya. Udah masih sama sih, nggak jauh beda. Coba kita ke bagian belakang. Ini tadi bagian belakang tuh agak sedikit lebih sempit daripada sebelumnya. Bagian belakangnya tuh masih sama. Dia juga legroomnya agak sempit sih. Dia ada panoramic sunroof nih lampunya, tapi di sebelah sini. Tapi dia Masih sama. nggak, tadi itu warna putih, ini warna kuning. Oh masih ya nyala. Iya. Tadi kan lampunya di sini tadi tuh, sekitar sini lah, saya lupa. Ada panoramic sunroof. Armrestnya kayak sama sih harusnya ya. Sama, agak ngondoy-ndelep sih. Masih oke. Tapi yang utama saya nggak akan duduk di bangku belakang karena satu saya males buka ini ya, dan kayak akan sempit. Dan mungkin kalau mau ngetes bangku belakang saya kayak akan pinjem langsung ke Jet Tour. Masih sama, cuman beda ini 7-seater aja, beda muka. Tapi ini ya nih. Iya. Dan mungkin nanti bisa ditambahkan di biro red. Tapi desainnya X70 Plus ini tuh di bagian muka tuh lebih gagah dibandingkan yang dashing. Lebih galak, lebih gentle lah pokoknya. Cuman kalau secara desain dan tarikan saya memilih ini, namun kalau secara keluasan kabin saya akan memilih yang Jet Tour Dash ini. Ya karena dia 7-seater, saya rasa pasti bagasinya tuh Sempit jadi sempit ya. Potensi kejur pak. Nggak kena. Ya jadi sempit, ini bisa ini sih. Tarik, dorong. Jadi 5-seater deh mobilnya. Jadi bagasinya tuh jadi nambah luas. Nah kalau yang tadi di dashing tuh nggak ada port chargingnya. Nah ini ada di sini nih. Ini bapak kayak 12 volt juga deh. Oh cuman ini doang. Iya. Kalau kan 12 volt doang, Iya. nah itu cuman dikit. Di Dikit sini iya. doang. Sama kanan nggak ada kanan. Kanan nggak ada. Ini ada buat naruh cup nih udah pasti bangku belakang sempit sih. Saya nggak akan masuk ke dalam. Yang nyoba sih gua. Ya serah, saya sih mager ya. Coba rekamin gua aja. Ya udah. Nggak kok repot tos, nggak usah tos. Ntar minjem aja lah udah. Bete. Lampu belakang, lampu depan juga LED. Ringnya juga sama, velgnya ring 19. Dan secara harga untuk 7-seater dengan harga 400-300 juta something itu layak dipertimbangkan deh. Tapi saingannya ini Rush ya? Rush kan saingannya, ya nggak sih? Bisa jadi kan? Kayaknya Veloz juga deh. Mungkin ya, Veloz. Iya, mungkin iya kayak. Harga, kalau dari harga jauh. Iya. Tapi kayak lebih ke Veloz deh menurut saya. Kalau dari harga jauh, cuman kalau dari segmen kayak masih masuk aja. Citroen Aircross juga bisa masuk. Oh iya dong, 7-seater kan. Nah ini tadi bagian depannya kita belum ke depannya. Bisa dilihat lubang grillnya tuh masih ada nih, ada kameranya juga. Bener-bener lubang grillnya tuh kayak diamond gimana gitu. Jadi kayak menambahkan kesan keren dan juga elegan nih. Bener-bener kayak mirip Palisade, cuman bukan Palisade. Agak mirip Palisade kalau dari jauh ya. Tahu nggak, di otak gue tuh langsung ini cherry anjir. Kayak kenapa ya? Vibes-nya tuh kayak cherry banget. Omoda ya? Iya kayak Omoda sih. Ya emang Jet Tour sih masih satu ini sama cherry, cuman mungkin secara interior sih kayak lebih mewah sih sebenarnya. Lebih mewah ini daripada apa namanya? Cherry Omoda ya. Soft touch ya? Soft touch agak keras but it's okay. Dan ini nggak jauh beda kayak cherry loh ternyata loh. Ini kita bodoh. Test drive-nya di Senayan Park, jadi Iya, terbatas ya pemirsa, tidak bisa. Mungkin tes tarikan bisa sih. Iya. Dia ada nggak ada mode-modenya ya? Ada nih, Ada Sport ya? sama Eco doang. Kayak sejauh ini sih Sport sama Eco doang. Oh ini. Oke, ini benar-benar nggak jauh beda kayak cherry. Sumpah benar-benar mirip banget kayak cherry. Dia muter kemana? Ke kanan. Test drive kita bisa ke kanan terus muter gitu loh. Kanan nih. Ya, ini kayak cherry banget nih. Ke kanan lagi. Menarik. Raungan mesinnya coy, gila. Raung dia ya. Nah, dia mau parkir. Raungan mesinnya gila sih. Soalnya ini mobil tuh turbo kayak. Turbo. Tapi dia agak-agak delay dikit gitu sih sebenarnya sih. Kayak ini ya kemarin. Iya, enggak, gue bejek tuh agak apa? Nggak langsung nendang. Iya, nggak langsung nendang, ada delaynya gitu. Cuman is oke. Ini kita nggak bisa ngebut-ngebut juga ya. Iya. Cuman tadi kalau suara engine-nya kedengeran tuh gila. Ini bener-bener agak delay but is oke. Oke, tadi kita udah tes, ini pengeremannya kita tes ya. Ya, masih dalam kategori nyaman. Mungkin bisa dikasih improvement sedikit biar jadi lebih nyaman. Bantingan. Oh, coba bantingan setir. Kiri
nyaman jauh. Nyaman masih bantingan sih nggak jauh beda kayak Omoda. Kalau pernah bawa Omoda ini nggak beda jauh. Ya tentu karena mereka masih satu company sama Chery ya. Iya. Jadi ya nggak beda jauh sih. Ini masih enak kok. Setirnya enteng apa? Enteng ya. Wih. Enak. Gue nggak tahu di belakang enak nggak tuh. Iya. Enak lah. Kursi belakangnya nggak paha. Kalau pernah bawa Omoda pasti nggak asing sama ini. Itu Omoda. Itu bukan Omoda. Omoda. Dia 5 seater dan yang X70 itu dia 7 seater punya. Cuman kalau secara desain sih emang nggak pernah bohong sih ya, jujur sih. Secara desain tuh keren. Emang. Keren secara desain. Desain tuh mobil Cina sudah mulai. Iya, kan banyak desainer Eropa yang pada ini kan ke Cina. Nih bisa nih, sesimpel ini nih gue suka nih. Iya. Soft touch cuman ya rada. Ya, tapi kayak interior tuh mewah kok. Tapi lucu nih, Angel Star Shop-nya tampilannya lucu. Nah tadi kita udah nyoba yang dashing, nah sekarang kita mau nyoba yang X70. Dan bedanya X70 sama yang dashing tuh dia ini 7 seater, bisa bawa lebih banyak orang, walau cc-nya itu masih 1500. Sekarang kita akan coba gimana enaknya si Jetour X70 ini. Tadi dashing aja bisa seenak itu, pasti X70 pasti akan lebih enak dong. Ikutin terus videonya. Dia Anjir maju aja, dia udah kamera 360. wow, canggih guys. Wih, ngeri. Aduh, ganti mode. Kayaknya lebih. Gila, enteng banget, Cok. Sumpah enteng banget ini, anjir gila. Ini lebih responsif dia ini. Dibuka sunroof nih guys. Ini lebih responsif ini dia. Panoramik. Sumpah nih, gila. Kenapa ya mobil Cina tuh setirnya enteng-enteng loh. Iya lagi. Sebenarnya agak lebih sempit dikit sih. Wah, ini lebih nendang ini. Ini lebih Nendang ya. Ini nendang ini. Konfigurasi mesin kayak beda ya Pak ya? 1500 juga? Iya, turbo juga. Turbo juga. Tapi nggak tahu Cuman konfigurasi. somehow lebih nendang ini daripada yang dashing tadi. Dashing. Iya, ngelihat kita test drive-nya di parkiran. Parkiran jadi agak susah untuk ini. Dan ini bertepatan sama apa? Timnas ya? Timnas ya. Wih, punten. Nah, surprisingly lebih nendang ini sih. Walau kayak di belakang tuh kelihatannya lebih sempit deh. Sempit ya? Belakang ya? Oh, karena Iya, di-press buat di-press 7 buat seat. 7 seat. Iya. Ya sih tuh kaki lu sekarang. Kesimpulan dalam rasa berkendara Dashing dan X70 Plus. Ketika masuk ke kedua mobil itu, rasanya seperti masuk ke dalam Chery Omoda dan rasanya seperti mengendarai Chery Omoda 5. Memang Jetour kan masih satu grup bersama Chery, jadi kesimpulannya tidak jauh berbeda dengan Chery Omoda 5. Well, ini dia. Mungkin lebih ke first look dan impresi saya terhadap Jetour Dashing dan Jetour X70 Plus. Well, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke orang tercinta Anda. I'll see you when I see you. Keep respect and happy driving. Bye-bye.